Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Agung dan kita hari ini di Busam TV Bekesahan kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Pastinya kemarin mungkin kita sudah sempat ketemu di bulan puasa mungkin ya Pak ya. Nah, kita kedatangan tamu spesial dari Ketua IMI Samarinda ya Pak ya. Dengan Haji Oni ya. Pak Haji, kita tos dulu mungkin ya Pak Haji ya. Salam olahraga. Ya. Pak Haji, mungkin saya bisa buka masker ini mungkin ya. Pak Haji, bicara tentang IMI sendiri nih mungkin ya Pak Haji ya. Sejarah panjang pastinya. Sampai akhirnya terjadi IMI ini sendiri nih Pak Haji. Bisa nggak diceritain untuk pemirsa di rumah nih, IMI sendiri itu terbentuknya dari mulai kapan sih Pak Haji? Oh iya. Jadi IMI sendiri sebenarnya namanya bukan IMI dulunya ya. Oh jadi ini nama baru nih kayaknya ya? Jadi nggak baru-baru juga ya sebenarnya asal muasalnya ya? Ya karena itu sudah IMI itu berdiri 1 abad yang lalu ya, 100 tahun yang lalu. 100 tahun yang lalu ya? Tepatnya itu di tanggal 27 Maret 1906 ya. 06 ya? Berarti sebelum Indonesia merdeka juga sudah ada ya? Penjajahan Belanda kayaknya ya. Waduh. Yang notabene dia didirikan oleh klub-klub. Klub-klub? Oh. Dulu namanya yaitu Javase Motor Club. Javase Motor Club, ya, mungkin karena komunitas itu ada Java itu di Jawa ya. Di Jawa. Itu lebih besar, jadi komunitas klub-klub itu mendirikan satu komunitas itu namanya Javase Motor Club. Nah, gitu. Jadi berdirinya di tahun 1906. 06 ya? Ya. Sampai akhirnya perjalanannya panjang dong ya? Iya. Berjalan panjang dan dulu beralamat sudah lengkap. Mereka dulunya Javase Motor Club itu beralamat di Bojong. Di Bojong ya? Di Bojong, Semarang ya. Semarang. Nah, perjalanan Bojong itu dari Javase Motor Club itu berubah nama nanti. Oh, berubah nama ya? Berubah nama karena ada sangkut pautnya dengan penjajahan. Penjajahan dan kita mau diambang kemerdekaan waktu itu ya Pak Haji? Ya, masih 2 tahun lagi ya. Nah, di sana Javase Motor Club itu berkembang bernama nanti KNIMC. 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 Yaitu komunitas yang didirikan oleh Belanda yaitu Koning J Nederland Indische Motor Club. Jadi itu bahasa Belanda semuanya. Yang artinya sama adalah klub. Ya, klub yang didirikan untuk dari itu Belanda sendiri ya. Tapi namanya Belanda karena dianggap Belanda ada peran. Ada peran dalam pembentukan. Javase Motor Club lah yang berperan duluan. Dalam ya termasuk sebenarnya IMI sendiri berperan dalam kemerdekaan dong. Berperan sangat besar ya sangat untuk besar. Kemerdekaan ya. Ya. Karena di zaman itu setelah kemerdekaan dari Belanda itu berubahlah nama IMC. IMC. Jadi IMC itu adalah Indonesia Motor Club, Indische Motor Club. Oke. Indische Motor Club itu masih ada pakai nama Belanda ya, Indische. Itu di tahun 1950-an. Nah, Indische Motor Club itu sendiri jadi tuntutan zaman dari KNIMC berubah dari Indische. Karena tuntutan zaman. Nah, setelah itu baru berubah nama jadi IMI. Ikatan Motor Indonesia. Ya, pada waktu itu berletak di stadion di Jakarta itu di Gelora Bung Karno bukan ya? Di daerah situ berkantor di IMI sendiri berkantor di daerah di tahun 1950 berubah nama IMI ya. Jadi IMC itu berubah jadi IMI. Dia berkantoran di jalan kantor pusat yaitu di Semarang, dulunya berubah pindah ke Jakarta. Ke Jakarta ya. Sampai dengan tahun 1968. Gitu ya. Karena mungkin Semarang mungkin dulu awalnya juga merupakan salah satu pusat pemerintahan di Belanda ya. Akhirnya karena ini sudah masuk kemerdekaan 1950 dirubah jadi IMI dan berkantor di Jakarta ya. Dan itu andilnya adalah dengan perhubungan. Oh, dengan perhubungan sendiri ya, dinas perhubungan ya. Yang masuk di sana untuk mengayomi mereka karena mereka tidak ada naungan dari pemerintah. Jadi andil itu diambil oleh pemerintah, ya dinas perhubungan yang lebih
berperan penting juga. Karena mengangkut jalan ya. Benar. Jalan di mana. Jadi perjalanan sangat panjang lah ya. Panjang. Mulai dari 1906 kalau nggak salah sampai 1950 akhirnya menjadi IMI ya, Pak Haji ya. Iya. Dan IMI sendiri berperan penting dalam proses kemerdekaan itu sendiri ya. Nah, Pak Haji bicara kok tadi saya belajar sedikit nih ya kan tentang IMI sendiri. Alasan pendiriannya sendiri IMI memajukan bidang olahraga, mobilitas, kelalu lintasan dan pariwisata mungkin salah satunya. Betul. Nah, IMI sendiri untuk yang Kota Samarinda sudah ada beberapa program yang sudah dilakukan ini Pak Haji. Sementara ini. Ya, program sekarang ini karena kita sudah alhamdulillah di IMI Samarinda sudah ada kekuatan, yaitu kekuatan di mana yang namanya persatuan dan kesatuan sudah melakukan satu persatuan dan kesatuan ya. Yang mungkin kemarin ya pas halal bihalal ya mungkin ya. Ya, pas di bulan puasa itu. Pas bulan puasa ya. Karena IMI sendiri di Samarinda khususnya dan umumnya di Kalimantan Timur itu ingin memajukan bagaimana caranya membangun wisata-wisata sesuai dengan apa yang sudah diamanatkan itu tadi ya dari berdiri. Dan sekarang kan berlanjutnya kan ke bidang olahraga ya. Bidang olahraga ya. Bidang olahraga di mana bidang olahraga yaitu adalah termasuk yaitu kalau wisata itu sebenarnya rally. Rally ya. Masuk dalam ini. Rally itu masuk dia dalam wisata. Touring juga termasuk ya Pak ya. Masuk. Nah, Itu terus yang traveling ya. Terus yang berhubungan kayak kemarin motor besar nih misalnya kemarin. Terus itu dari IMI sendiri seperti apa tuh Pak Haji? Motor besar kayak motor besar dia kita tidak masuk ya. Karena motor besar nggak masuk ya? Iya, punya batasan cc-nya ya. Batasan cc ya. Kayak IMBI sendiri kata motor besar Indonesia. Dia tidak akan apa namanya? Oh, jadi ada kalau untuk motor besar sendiri ada asosiasinya lagi ya? Iya. Jadi dia kan masuknya nanti kayak kita ini IMI ini adalah menaungi regenerasi rencana atlet yang mungkinnya ke arah olahraga ya, berprestasi. Yang nantinya atlet itu bisa membawa nama baik seperti yang contoh sekarang itu yang di GB masuk di satu kelas Moto3 ya. Moto3 ya. Oh, itu termasuk salah satu atlet yang binaan dari IMI sendiri. Mungkin yang kemarin ya Fitrian Sakete juga termasuk nggak itu? Katanya untuk wilayah Samarinda khususnya, umumnya dan Indonesia menyeluruhnya dia adalah termasuk atlet ya. Atlet ya. Atlet karena dia mendapatkan satu penghargaan di mana penghargaan itu adalah di TV1 sendiri ya. Di TV1 ya. Iya. Atlet berprestasi lah salah satu ya. Di tahun 2020 nggak salah ya. Dan yang generasi seterusnya Samarinda ada satu. Oh, Samarinda ada ya? Ada lagi. Yang yang Antasari stiker nggak salah ya anaknya. Masih Iwan ya. Gilang ya. Ya, Gilang sendiri itu atlet berprestasi. Atlet berprestasi ya. Nah, jadi kita ini memajukan banyak sebenarnya ini itu bukan hanya balap motor karena kita banyaknya fokus kepada balap motor saja. Benar. Padahal mobil, slalom, termasuk gokar juga ya. Gokar masuk. Karena kalau saya lihat nih dari afiliasi yang sudah dibentuk dari tahun 1906, ternyata luar biasa nih. Aliansi Internasional de Tourism yang disingkat atau AIT ya. Terus ada FIA dan FIM ya. Untuk otomotifnya itu FIA, untuk motornya FIM ya. Dan ada Commission Internasional Karting ya nih. Betul. Itu berhubungan sama karting ya, mobil balap yang gokar itu ya. Iya benar. Nah sekarang kan yang ada cuman wilayahnya kan Jakarta ya, yang dibangun sekarang sama. Mudah-mudahan Samarinda adalah habis nih. Ya, insya Allah dengan. Ya mudah-mudahan dengan bersatunya IMI menjadi kekuatan yang luar biasa untuk mendapatkan mungkin atlet yang dimulai dari karting ya kali ya. Mudah-mudahan aja kita berharap IMI itu bukan hanya balap motor aja atlet-atletnya nanti. Benar. Jadi atletnya itu ada dari gokarnya, ada dari Samarinda ya maksudnya, ada dari slalomnya. Dari slalomnya. Ada sudah ada itu yang benar. Jadi kita berharap dari motor sekarang ini apalagi motor PON sendiri itu masuk dalam motocross masuk dalam olahraga PON ya. Ya. Oh, luar biasa ya untuk PON 2021 di Papua itu masuk. Benar. Jadi sudah mulai merambah di dalam satu kelebihan dari prestasi yang dicanangkan dari IMI. Cuman mobil aja belum ya. Mobil belum ya. Belum masuk lagi ya. Iya. Nah, mungkin ya
Untuk saat ini sementara ini masih baru menciptakan beberapa atlet ya untuk roda 2 ya. Yang mudah-mudahan kedepannya kan kita sudah punya sirkuit yang luar biasa ya di Mandalika ya. Mandalika untuk Indonesia, terus kita punya sirkuit untuk lokal sendiri ada namanya sirkuit Kalan ya. Jadi ada nggak ini Ji bocoran nih kapan kalian mulai bisa beroperasi kembali nih? Ya insya Allah kita operasi kembali Kalan nantinya kan di tanggal 21 ini ada event nih. 21. Oh tanggal 21 ini ya? 21 ini ada itu pertama ya kita ngikuti protokol kesehatan dulu. Benar. Protokol kesehatan kita harus ikuti ya, menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan itu wajib. Itu wajib ya. Covid ini ya. Benar. Di 21 Juni ya, Juni. Itu akan ada insya Allah itu akan ada latihan bersama. Latihan bersama ya. Dan itu terbuka untuk seluruh komunitas atau klub aja? Semua yang ingin berpartisipasi silakan, tapi dia menggunakan pakaian khusus balap. Oh, berarti harus melalui standar ini ya. Jadi bajunya semua full ya, dari helm sampai sepatu mungkin ya. Nanti insya Allah mungkin tanggal 4 rencananya ada lagi teman-teman mau ngadain. Nah, itu komunitas. Oh, komunitas ya? Iya. Nah, terus sorry nih sedikit kepotong nih. Nah, bicara dengan komunitas sendiri nih. Apa sih keuntungan teman-teman? Kebetulan saya salah satu komunitas. Nah, komunitas. Saya aktif di komunitas. Apa keuntungan untuk komunitas nih bergabung di IMI sendiri? Oh, sangat banyak. Banyak ya? Komunitas sendiri bisa bergabung dia menggunakan klub atau menggunakan perorangan. Perorangan bisa aja berarti ya? Satu contoh begini. Kenapa perorangan bisa dia bergabung? Kepentingannya adalah satu. Dia masuk ke dalam keanggotaan dan dia mungkin biasa menggunakan kegiatan traveling di luar negeri. Nah, SIM yang digunakan dia itu adalah SIM yang dikeluarkan oleh IMI. Oh, jadi dasarnya secara internasional juga harus rekomendasi dari IMI ya? Iya. Nah, setelah dia punya SIM dia lihatkan ke pihak IMI dan IMI, PP IMI akan mengeluarkan suatu rekomendasi surat untuk dia bisa melakukan satu perjalanan yang melakukan satu kendaraan dan dia bisa bawa sendiri. Bisa bawa sendiri. Oh, jadi keuntungannya banyak banget ya. Nah, yang kedua, untuk organisasi klub sendiri bergabung dengan ini itu adalah cuman kita potong dulu ya. Yang kalau keanggotaan pribadi itu tidak punya hak suara dia. Benar. Tapi dia memiliki akses untuk mendapatkan fasilitas. Oke. Cuman dia ada iuran bulanan. Benar, tahunan. Dibayarkan. Nah, tapi kalau untuk klub dia bergabung itu minimal ada 15 keanggotaan ya orangnya ya yang disusun oleh sesuai dengan kepengurusan. Jadi di situ dia klub itu bergabung di IMI dia punya kekuatan yaitu satu hak suara untuk pemilihan Pengprov IMI. Pengprov ya. Iya. Jadi klub itu sendiri memiliki andil untuk pemilihan itu sendiri ya. Ya benar. Jadi klub itu sendiri punya. Yang kedua, klub itu sendiri bisa melakukan satu touring perjalanan kemana-mana, luar lintas itu. Mau sampai luar negeri kah? Luar negeri itu. Gas. Karena kan basicnya orang traveling apa? Gaspol. Gaspol, rem dikit-dikit. Nah, Ji, bicara keuntungan kan banyak banget nih ya. Nah, terus kemarin sempat kita bicara masalah balapan liar dan lain-lain ya. Mudah-mudahan dengan bersatunya IMI ini sendiri itu bisa sedikit agak mengurangin ya dari teman-teman yang mungkin yang tidak punya klub juga mau ada minat ke balap, silakan aja gabung ke IMI. Mungkin seperti itu ya, Ji ya. Bisa. Jadi para teman-teman yang notabene mungkin bisa disampaikan di kamera yang mana nih? Yang ini atau yang ini? Yang mana yang ini, Pak Haji? Kepada teman-teman saya harapkan kepada yang suka otomotif, apalagi yang suka gas-gaspol, rem dikit, bergabunglah ke ini. Jadi notabene klub atau perorangan Anda bisa bergabung untuk mendapatkan satu lisensi. Lisensi di mana Anda bisa melakukan satu. Kalau dia di perorangan itu saya bisa menggunakan satu balapan karena akses balapan harus ada namanya KIS. Kartu izin start ya. Oh, bukan kartu Indonesia Sehat ya, Pak? Kartu izin start ya. Jadi kartu izin start itu adalah memang diantaranya ini melihatkan bahwa ini memang pembalap. Benar. Walaupun di sini bedanya pembalap dengan pelajar.
Oh ada. Ada bedanya. Pembalap bisa masuk pelajar, tapi pelajar belum tentu masuk pembalap. Oh iya benar. Karena pembalap itu di bawah umur 17 tahun, pelajar tidak bisa membuat satu SIM. Tapi kalau dia pembalap bisa balapan. Dikeluarkan oleh dari IMI sendiri ya. Tapi harus pada waktu di pada waktu dan tempat yang tepat ya kan, bukan di jalan raya. Berarti yang teman-teman yang mungkin usianya juga mulai dari kecil kan juga ada pembinaannya ya Pak Haji ya. Nah kalau sudah ada bakat sama minat ke arah balap ya mending ya sudahlah gabung sama IMI aja lah. Yang jelas lah ya kan. Ya, karena di IMI itu kita KONI pun pada waktu nanti Poprov tahun 2001 ya, ya ada Poprov nanti Poprov tahun 2001, Poprovnya di 2022. Itu kami melakukan satu pembinaan atlet dan seleksi atlet di bawah 16 tahun. 16 tahun, oke. Di bawah 17 tahun. Di atas 17 tahun, di atas 20 tahun. Oh, jadi ada tiga ini ya. Di bawah 17 tahun, di bawah 20 tahun, di atas 20 tahun. Gitu ya. Ya. Jadi kalau yang melihat ini ya kan teman-teman yang lihat di rumah terus ya sudahlah lupain lah balapan liar ya kan ngerugiin banyak orang pertama. Terus nanti kalau jatuh juga ya pasti resiko lah ya kan, apalagi nanti ya kita tahu di jalan ini kan keras ya kan. Ya kalau misalnya mau balap-balapan ayo ngobrol dulu sama IMI gitu ya Pak Haji ya. Dan kami sudah menjadikan satu fasilitas untuk teman-teman kalau ingin melakukan satu lintasan balap silakan ke Kalan. Kami sudah menyiapkan waktunya. Oh gitu. Sudah ada. Wih. Akhirnya doa kemarin kita itu terkabul nih Pak Haji ya. Jadi UPTD, kami berterima kasih kepada pihak UPTD yang sudah memberikan satu wadah balapan. Sarana untuk latihan itu di Kalan. Di Kalan ya. Oh, harinya? Harinya itu kita diberikan hari Rabu rasanya. Rabu ya. Hari Rabu. Jadi Rabu Anda ingin melakukan latihan silahkan, itu gratis. Asal itu dilengkapi dengan alat-alat yang safety ya. Safety. Kalau memang masih belum bisa silakan dulu belajar ya kan. Belajar nanti dikasih mungkin ada ini juga pembinaan juga dari ini ya. Iya. Jadi kita akan melakukan itu dan latihan mungkin bisa dilakukan nanti hari Minggu, hari apa itu ada event-event EO yang klub-klub yang sudah bergabung di IMI yang mengadakan eventnya. Oke. Gitu. Nah di akhir periode biasanya di Bekesahan nih Pak Haji, itu ada quotes atau pesan-pesan yang bisa disampaikan untuk masyarakat di rumah nih. Apa kira-kira dari Pak Haji Fahroni atau Pak Haji Oni ya panggilannya, pesan buat teman-teman yang ada di rumah nih Pak Haji? Pesan-pesannya ya buat teman-teman ya, pesan-pesan dan kesan yang kami sampaikan kepada masyarakat semua, khususnya pada pencinta hobi ini ya, otomotif, pencinta hobi otomotif, lakukanlah tata tertib etika di jalan raya yang utama ya. Adik-adik yang kecil-kecil, yang muda-muda, yang punya emosi yang tinggi, gaspol, remblong, tapi di wilayah lintasan, bukan di jalan raya. Dan sekarang ada tagline yang baru mungkin ya. Gaspol, rem boleh lah dikit-dikit, jangan blok juga. Karena apa? Karena demi kita semuanya, demi keselamatan baik itu di rumah orang tua kita, yang pengguna jalan dan para aparat pun merasa nyaman dan tentram. Benar. Jadi kami harapkan, dan komunitas saya harapkan juga, ayo kita bergabung bersama-sama. Ya karena kembali lagi komunitas yang belum tergabung IMI itu ya menurut saya sih ya kan, ayo sudahlah. Kita saat ini kalau kemarin agak kebingungan ya, sekarang IMI ya sudah jadi satu nih. Jadi kita berbondong-bondong lah datangin IMI. Jadi saya ingin bicara tentang satu komunitas. Sama komunitas klub itu, dia bukan punya hak suara saja. Iya. Dia punya hak untuk mengganti Pemprov IMI. Oh gitu ya Pak ya. Jadi semua anggota IMI memiliki kesempatan yang sama. Karena mereka ada aturan. IMI punya aturan ADRT. Jadi silahkan teman-teman buka ADRT dan itulah kekuatannya baik itu IMI memfasilitasi aja.
tugas IMI Dan rasanya ADART itu sendiri sudah ada sangat terbuka ya IMI sendiri di website resmi Ya, imi.co. 2021. Di 2021 kan sudah bisa dibaca tuh. Oke, mungkin itu kesimpulannya mungkin Pak Haji ya. Kalau misalnya mau balapan, ayo boleh silakan aja kita balapan di lintasan mungkin ya. Dan komunitas yang belum terdaftar di IMI buruan daftar di IMI karena banyak banget nih keuntungannya yang didapat oleh teman-teman komunitas. Mau pergi touring kemana aja sampai luar negeri sudah difasilitasi oleh pihak IMI. Oke, mungkin sementara podcast bekesan kita hari ini seperti itu, Pak Haji. Ya, jadi satu yang saya inginkan, satu kata yang saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, pembalap itu adalah lintasan, jalan raya untuk pengguna jalan. Oh, iya. Karena pembalap ada di jalanan, berarti itu dia pengguna. Oh, pengguna jalan, bukan pembalap. Dan kalau kalian bilang pembalap, kalau cuma di jalan aja kalian pengguna aja lah ya kan. Kalau mau the real pembalap, ya di lintasan. Oke, mungkin itu ya Pak Joni ya. Makasih banyak. Podcast hari ini kita tutup. Saya Agung, sekali lagi mohon maaf kalau banyak salah-salah kata dan kekurangan. Undur diri mungkin dengan Pak Haji Fahroni. Kita akhiri mungkin ya Pak Haji ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Bekesahan berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.